Faktor-faktor dalam mendesain logo. Oleh Rioni Safa, Instruktur Madya BLK Kulon Progo. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mendesain logo. Sebelumnya telah dijelaskan beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan dalam penciptaan logo, menurut David E. Charter, original dan distinctive legible simple memorable easily associated with the corporate easily adaptable for all graphic media. Maka berikut ini adalah penjelasan dan tambahan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam proses perancangan logo, dengan harapan logo yang diciptakan benar-benar merujuk pada data faktual di lapangan. Yang ke-1. Klien atau disebut juga dengan owner. Klien atau pemberi tugas, pemesan, adalah orang yang mempunyai kekuasaan dalam memesan logo. Klien biasanya memiliki database yang beragam terkait dengan dirinya, perusahaan, lembaga, atau mungkin kegiatan, event yang dilaksanakan. Data-data inilah yang akan diolah sebagai latar belakang penciptaan logo. Yang kedua, halayak sasaran. Beberapa pembedaan segmentasi halayak sasaran yang sering dipakai adalah berdasar usia, berdasar wilayah, berdasar jenis kelamin, berdasar profesi, berdasar tingkat pendapatan, berdasarkan tingkat pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, studi praproduksi. Data-data perusahaan yang dilakukan sebelum sebuah produk diluncurkan. Data-data tersebut dimiliki perusahaan, divisi Research and Development, yang mengkaji di antaranya kebutuhan masyarakat, selera, besarnya permintaan, terkait dengan produk, perusahaan, event yang akan diluncurkan. 3B. Studi pasca produksi. Sebuah produk yang telah diluncurkan dalam waktu tertentu biasanya diikuti oleh penelitian lanjutan yang mengkaji sejauh mana efektivitas dan efisiensi produk tersebut terkait dengan tujuan akhir perusahaan. Yang keempat, wilayah aplikasi dan jenis media penggandaan. Logo yang diciptakan sebagai bagian dari corporate identity akan diaplikasikan ke dalam berbagai media yang ditentukan oleh perusahaan. Penggandaan atau replikasi logo ini menyangkut teknis dan pencapaian karakter corporate image yang diharapkan. Beberapa wilayah aplikasi yang biasanya dipakai oleh sebuah korporasi adalah sebagai berikut. Mass media cetak, media elektronik, publikasi cetak seperti brosur, leaflet, poster, dan lain-lain, outdoor advertisement seperti billboard, neon box, neon sign, baliho dan lain-lain, mobile design, fasilitas korporasi seperti kertas kop, mobil, seragam, papan nama, sign system, dan lain-lain, merchandise korporasi, dan lain-lain. Yang kelima, biaya. Besarnya persentase anggaran yang dikeluarkan perusahaan untuk membangun sebuah corporate image menjadi pertimbangan pula dalam perancangan logo. Dalam perancangannya, kemungkinan-kemungkinan wilayah aplikasi dan jenis pengandaan akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan pembiayaan yang bervariasi. Yang keenam, estetika. Teori estetika merujuk pada teori-teori yang berlaku pada karya seni rupa secara umum. Beberapa pendekatan yang bisa diturunkan ke dalam seni terapan adalah sebagai berikut. Analisa formal atau struktural. Berdasarkan teori-teori yang didapatkan dalam nirmana atau rupa dasar ini, seorang desainer dituntut mampu menciptakan bentuk logo yang diharapkan. Selanjutnya, B. Analisa bahasa rupa. Jika dalam bahasa kata kita mengenal kata dan tata bahasa, padanannya dalam bahasa rupa adalah imaji dan tata ungkapan visual. Pertimbangan estetika melalui bahasa rupa ini didasarkan pada kaidah-kaidah imaji dan tata ungkapan visual tersebut. C. Analisa semiotik. Pertimbangan estetika yang didasarkan pada kaidah-kaidah pertandaan. Jenis-jenis tanda yang meliputi ikon, indeks, simbol, kualisin, sinsign, lekisin. Analisa ini masih berhubungan dengan analisa bahasa rupa di atas, tetapi lebih spesifik melihat bahwa setiap isi wimba dan cara wimba bisa dianggap sebagai sebuah tanda yang mampu disusun sebagai makna. Yang ketujuh,
Norma-norma masyarakat. Pertimbangan ini menyangkut latar belakang sosial budaya yang ada pada masyarakat tempat di mana sebuah desain akan diaplikasikan. Sudah kita bahas sebelumnya mengenai simbol lokal dan simbol universal, di mana dalam prakteknya masing-masing budaya memiliki cara pandang sendiri-sendiri dalam memandang sebuah benda atau objek. Yang kedelapan, kaidah bahasa dan ejaan. Pertimbangan yang didasarkan pada aturan-aturan bahasa yang dibakukan. Pertimbangan ini lebih cenderung mengarah kepada desain-desain formal sehingga diharapkan mampu menjadi cermin kepekaan desainer kepada tata bahasa baku. Yang kesembilan, faktor lain. Ada kalanya secara mengejutkan sebuah desain dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional seperti feng shui, paranormal, dukun, klinik, DLL. Hal ini dimungkinkan sebagai sebuah pertimbangan karena kenyataannya dalam masyarakat kita hal-hal semacam ini masih digunakan sampai sekarang. Naik kuda bersama kekasih. Sekian dan terima kasih.